Bagaimana dengan kisah-kisah sukses dalam kehidupan yang hanya diukur dari segi materi saja, Bang? Bagaimana ini fenomena ini menurut Bang Andi nih? Saya selalu ingatkan teman-teman, uang itu penting. Harta itu harus kalian cari, kalian kejar, kalian dapatkan sehingga kalian sejahtera. Tetapi bukan berhenti di situ, bahwa setelah aku dapat harta, aku akan bahagia. Belum tentu, ya. Banyak anak-anak dari keluarga konglomerat, keluarga orang kaya yang bunuh diri, yang kemudian juga melakukan tindak kriminal, yang terjebak narkoba. Kenapa? Karena ternyata dia tidak bahagia, dia tidak menemukan kebahagiaan di dalam keluarga. Sehingga dia mencari-cari, dan karena dia masih muda, tidak ada bimbingan dari orang tua yang sibuk mencari uang itu, mereka kemudian mencari jalannya sendiri dan jalan yang salah. Jadi harapan saya hari ini kepada anak-anak muda dimanapun ya kalian berada, kalian harus sukses, kalian harus kaya, kalian harus berdaya, tapi gunakan uang dan kekayaan kalian untuk membantu masyarakat. Karena ada 26 juta saudara-saudara kita yang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau kalian mengulurkan tangan, saya yakin kalian akan bahagia. Karena saya mengalami itu, ketika kita membantu orang dan orangnya keluar dari persoalan hidup dia, bahagianya nggak ketulungan dan itu menjadi candu. Jadi berbuat baiklah sekecil apapun sekarang juga. Jadi kalau teman-teman nonton Kick Andy, di sana saya sering menampilkan anak-anak muda yang punya visi sosial kemanusiaan yang luar biasa tingginya ya. Jadi misal ambil contoh, saya pernah ngangkat satu anaknya orang kaya nih ya, pengusaha batik terkenal di Tangerang Selatan. Nah anak ini dari usia 15 tahun aja sudah terpanggil untuk membantu banyak orang. Nah salah satu yang menjadi perhatian dia adalah anak-anak penyandang disabilitas Down Syndrome. Nah dia kemudian mengumpulkan anak-anak itu diajarin melukis. Nah hasil lukisannya kemudian dijadikan tas, ya, dompet, shawl, baju, dan produk-produk fashion lainnya. Namanya Kerry Miharja. Ini anak luar biasa. Istri saya suka beli nih hasil-hasil produk dia untuk dibagikan ke teman-temannya sambil menceritakan bahwa tas yang diberikan oleh istri saya itu diproduksi dengan melibatkan anak-anak Down Syndrome. Nah ini anak-anak muda menurut saya luar biasa. Kalau mau ngikutin cara berpikir anak-anak yang flexing-flexing, anak ini anaknya orang kaya. Jadi dia bisa melakukan itu, tapi dia tidak mau. Dia lebih baik menghabiskan waktunya untuk membantu anak-anak Down Syndrome. Kemudian ada juga Randy Julian. Randy Julian ini di Kalimantan. Randy ini anak miskin, Bapak Ibu sekalian. Dia kebetulan dapat kesempatan beasiswa untuk belajar 3 tahun di Australia. Dia belajar mengenai desain, ya, desain produk. Pulang kampung, dia melihat ada persoalan sosial di desanya, yaitu pengrajin rotan itu sudah mulai habis, tidak ada lagi. Anak-anak muda tidak tertarik karena rotan-rotan yang diproduksi sudah tidak menarik lagi, tidak laku. Nah dia datang, dia buat desain-desain rotan yang keren-keren. Ini seperti kita lihat di layar. Kemudian dia ajarin anak-anak mudanya untuk membuat produk seperti ini. Apa yang terjadi? Ya anak-anak muda suka produk-produk seperti ini, apalagi ada cerita. Sehingga mulailah keterampilan menganyam mulai tumbuh lagi. Terus kemudian yang paling penting, alam yang tadinya diabaikan ya, dan kebetulan di sana banyak perubahan lahan menjadi lahan perkebunan sawit. Dia mengubahnya kembali, mendorong orang-orang untuk menanam rotan kembali, menjaga alam. Sehingga material rotannya itu bisa memenuhi kebutuhan. Ini kan menjaga lingkungan, memberdayakan masyarakat, ya ekonominya juga meningkat, anak-anak muda dapat pekerjaan dan seterusnya. Ini anak luar biasa sekali. Kemudian ada juga Niki Clara. Niki Clara ini penyandang disabilitas, ya. Dia dengan segala keterbatasan, tapi Niki ini orangnya ceria. Saya angkat ceritanya, ini kakinya hanya satu teman-teman.
Dan dia menggunakan kaki palsu tanpa dia merasa rendah diri. Dia merasa aku cacat ya cacat aja. Kenapa cacat harus diratapi, kita harus sedih, menangis, terpuruk? Tidak. Dia bangkit dan dia jadi desainer juga, fashion designer. Dia punya produk tenun ya. Dan ini anak penggembira sekali. Dia keliling kemana-mana untuk memberdayakan mama-mama di NTT, ibu-ibu di Bali dan lain-lain. Jadi dia berbagi keterampilannya untuk mendorong agar produk-produk kain di daerah juga meningkat sesuai dengan zamannya, sesuai dengan selera anak-anak muda. Teman-teman kalau memang belum pernah melihat Kick Andy yang menampilkan penyandang disabilitas, tinggal ketik aja banyak sekali kisah-kisah seperti ini yang saya tampilkan. Misalnya dari Korea waktu itu ya, ada Hee Ah-lee. Namanya ini anak perempuan, Hee Ah-lee ini lihat tangannya ya. Ini tangan seperti kepiting begitu. Nah, dia ini waktu lahir cacat itu oleh ayahnya mau dibuang. Jadi ayahnya bilang, aku nggak mau mengakui dia sebagai anakku. Ibunya bilang, enggak, aku ibunya yang lahir dari rahimku, aku akan memelihara dia. Akhirnya suaminya pergi entah kemana, ya meninggalkan ibunya dan Hee Ah-lee ini sendiri. Nah ibunya melihat bahwa anaknya itu suka bermusik. Dan dia mengajarkan anaknya dengan 2 tangan, yang tangannya ini bukan keras ini, tangannya lembek ya. Karena pernah tampil di acara Kick Andy pas dia dari Korea ke sini. Nah, apa yang terjadi kemudian? Hee Ah-lee ini akhirnya menjadi pianis terkenal keliling dunia dan kemudian bisa mengharumkan nama orang tuanya. Belakangan saya dengar bapaknya kemudian menyadari kesalahan, meminta maaf dan mereka berkumpul kembali ya. Kemudian ada juga seorang tukang parkir di puncak melihat di sekitar desanya tidak ada sekolah, anak-anak tidak belajar. Dia kemudian menginisiasi mengajar di bawah pohon, padahal dia polio, kakinya tidak bisa menyangga tubuhnya, harus pakai tongkat. Dia mulai mengajar dan kemudian mulai ada satu bangunan sederhana yang dia bisa buat. Dan dalam perkembangannya pemerintah daerah melihat ketekunannya, melihat bahwa anak-anak itu membutuhkan sekolah, dibuatlah gedung dan akhirnya jadi sekolah negeri, SD negeri. Jadi anak-anak bisa sekolah. Waktu jadi sekolah beneran, kemudian ternyata dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru ataupun kepala sekolah karena pendidikannya tidak cukup. Dia dibilang, masih mau nggak mengabdi di sekolah ini? Masih. Dan dia dikasih tugas untuk menjadi petugas kebersihan. Waktu saya tanya apakah dia tidak tersinggung karena dia sebenarnya adalah inisiator dari sekolah itu. Oh tidak, saya bahagia sekali karena justru sekarang anak-anak desa bisa mendapatkan sekolah yang layak. Saya bilang luar biasa. Beliau ini tidak punya pendidikan yang tinggi, pekerjaannya tukang parkir, tapi melihat masa depan anak-anak di desanya. Sehingga dia melakukan apa yang dia lakukan tadi. Luar biasa cerita ini. Luar biasa. Nah, di Madura ada Pak Guru Untung. Ya, Pak Guru Untung ini tidak punya 2 tangan, ini dia tidak punya. Ya, ini dia. Dia menulis, mengajar dengan kakinya. Bahkan salaman dengan anak-anak waktu anak-anak datang dan pulang, itu dengan kakinya. Waktu salaman sama saya juga dengan kakinya. Jadi luar biasa, ini pendidikannya juga nggak tinggi, tapi dia melihat anak-anak di desanya harus sekolah. Sehingga dia kemudian menjadi guru di sekolah di mana dia tinggal. Nah ini sesuatu yang membuat kita yang lahir secara fisik sempurna, masa iya kita tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita, sementara mereka yang punya kekurangan secara fisik, melakukan sesuatu untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Kemudian saya pernah angkat seorang fotografer yang nggak punya tangan. Nah ini namanya Ahmad Zulkarnain. Bayangin ini dari Banyuwangi teman-teman. Jadi sejak kecil dia dibully karena nggak punya kaki, nggak punya tangan. Kemudian orang tuanya itu yang luar biasa, bilang, nak kamu memang tidak punya tangan, tapi kamu punya akal, kamu punya hati, kamu sempurna di mata Tuhan. Dan akhirnya dia bergaul dengan teman-teman yang baik juga, yang mengajarkan dia fotografi. Sayang beberapa waktu yang lalu beliau meninggal. Ya,
Padahal dia memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk bisa mandiri, bisa bangkit, ya menginspirasi. Kemudian saya pernah mengangkat Irma Suryati, ini di Kebumen. Irma ini dia juga polio, tapi apa yang dia hasilkan luar biasa. Ini dia buat keset dari kain perca. Karena dia ditolak bekerja di mana-mana, akhirnya dia ambil limbah perca kain dari pabrik tekstil, dia buat ini dan sudah diekspor ke Australia dan beberapa negara lainnya. Yang lebih hebat, dia kemudian mendirikan sekolah, dia mempekerjakan janda-janda, mempekerjakan waria, mantan PSK, ya, kemudian anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak putus sekolah, dia kerjakan sehingga mereka juga dapat penghasilan dan bisa sekolah dengan baik. Dan cerita ini banyak sekali, tapi yang paling fenomenal mungkin adalah cerita tentang Sugeng Siswoyudono. Sugeng Siswoyudono ini umur 17 tahun, ditabrak truk, kakinya hancur, dan dia harus patungan bersama keluarganya untuk membeli kaki palsu. Tapi dalam perjalanan kaki palsunya rusak, sehingga orang tuanya nggak bisa lagi membelikan atau nggak bisa patungan, dia akhirnya bikin sendiri kakinya. Dan ketika dia mampu membuat kaki palsu, dia membantu anak-anak atau orang-orang miskin di sekitar rumahnya untuk membuat kaki palsu tanpa dibayar. Gara-gara itu teman-teman akhirnya lahir Kikendi Foundation. Kikendi Foundation ini di belakang layar punya kegiatan bagi-bagi kaki palsu. Jadi sampai hari ini artinya sudah 16 tahun lebih kami berbagi kaki palsu. Kikendi itu 18 tahun usianya. Jadi sampai detik ini kami masih berbagi kaki palsu untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu membeli kaki palsu. Sugeng ini luar biasa. Dan kemudian satu hari teman-teman ini yang membuat saya terharu sekali. Dia kan tidak mau menerima bayaran. Tapi saya bilang enggak, atas jasamu kita bayar. Jadi satu kaki misalnya 1,5 juta. Itu nanti kami tambahkan jadi 1,6 juta. Jadi 100 rupiahnya buat dia. Kadang kita kasih lebih dan seterusnya. Setelah 5 tahun, satu hari kami kehabisan uang karena saya belum cari uangnya. Saya bilang hentikan dulu, jangan diproduksi lagi karena uangnya sudah habis. Dia datang ke Jakarta, dia bilang tolong dilanjutkan. Masih banyak orang yang belum menerima kaki palsu yang sedang kita siapkan. Saya bilang sabar dulu, uangnya udah habis. Dia bilang pakai uang saya kaget, pakai uang saya, ini kan pekerjaan sehari-harinya loper susu teman-teman. Penghasilannya cuma 50.000 dan dia masih tetap jadi loper. Loper susu itu artinya dia nitip susu-susu di warung-warung, nanti sore dia ambil, ada yang laku, ada yang tidak. Nah itu rata-rata 50.000 penghasilannya. Saya bilang, loh dari mana kamu punya uang? Dia bilang selama ini uang yang kami berikan untuk dia sebagai jasa, itu dia tidak pakai. Dan dia simpan. Dan yang mengagetkan ketika saya tanya berapa uang yang sudah kamu kumpulkan selama 5 tahun itu. Semuanya dikasih ke kami berapa? 400 juta rupiah. Luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.